digital. Langkah ini sebagai cara untuk memupuk kembali ideologi Pancasila yang tergerus. Penanaman nilai-nilai Pancasila tadi. Ya. Penegakan hukum yang adil dan tepat bagi semua kalangan di Indonesia kerap dipertanyakan. Pasalnya, vonis bagi pelaku kasus korupsi di beberapa kasus ini jauh lebih ringan dibandingkan vonis atas kasus pencurian yang menimpa warga. Padahal keduanya sama-sama mengambil sesuatu yang bukan milik atau diperuntukkan baginya. Dan para wakil rakyat Selamat malam, pemirsa. Breaking News kembali hadir menjumpai Anda dengan berbagai informasi menarik bersama saya, Nazia Julisna ini. Inilah selengkapnya. Malam ini kita akan membahas topik yang menggelitik nurani, yaitu penegakan hukum di Indonesia yang dinilai belum setimpal. Viral, video yang ramai di media sosial ini memperlihatkan kontras yang tajam dalam hukum kita. Di satu sisi, seorang pengusaha kaya yang telah merugikan negara hingga 300 triliun dijatuhi vonis 6,5 tahun penjara. Namun, di sisi lain, seorang warga miskin yang mencuri 7 batang kayu demi kebutuhan hidupnya justru dihukum 5 tahun penjara. Perbedaan hukuman ini menggambarkan ketimpangan dan ketidakadilan hukum yang nyata di tengah masyarakat. Untuk melihat bagaimana masyarakat memandang realitas ini, kita akan terhubung dengan rekan kami di lapangan. Baik, terima kasih Nazia. Jadi, saya sudah berada di lokasi di parkiran dekat MAN 9 Jakarta. Jadi, kita sudah berada dengan narasumber kita yaitu Babeh. Jadi, izin bertanya Babeh ya. Jadi, menurut Babeh, gimana sih hukum di Indonesia? Apakah udah adil atau belum? Ya, kalau menurut saya itu hukum Indonesia masih belum adil ya. Salah satunya istilahnya tajam ke bawah, tajam ke bawah ya, tumpul ke atas itu. Ya, itu salah satunya itu masih jauh lah dari keadilan itu hukum Indonesia itu masih jauh. Kayak Babe pernah nggak sih ngerasain ketidakadilan tersebut kayak misalkan dipalak polisi lah atau gimana? Ya gitu? ada malah sering. Terus contohnya di ini aja lah ya, dalam kita mengendarai kendaraan, kadang-kadang ada aja yang dicari alasan sama dia, yang kurang tutup pentilnya nggak ada, padahal dari sisi surat-surat ya, lengkap, helm ada, kadang ya lampunya mati lah ya kayak gitu. Cari duit gitu ya Babeh? Oh ya. Baik, terima kasih Babeh ya atas pendapatnya. Baik, jadi sudah bersama saya narasumber kedua kita yaitu Bude. Jadi Bude izin tanya-tanya sedikit ya. Jadi menurut Bude hukum di Indonesia nih udah adil atau belum sih? Ya kalau dibilang adil kayaknya nggak adil ya. Kalau orang kecil itu hukumannya lebih diperberat daripada yang orang-orang atasan. Nah, orang atasan korupsi hukumnya sebentar ini dibidain. Kalau orang-orang yang berat nyolong makanan aja hukumannya udah diperparah itu. Kasihan kan yang orang-orang nenek-nenek kelaparan, orang udah bener-bener nggak punya apa-apa, nyolong berat makanan digebukin, diapain. Kadang yang korupsi aja nggak dihukum seberat-beratnya ibaratnya gitu. Bude pernah nggak sih kayak ngerasain ketidakadilan tersebut gitu? Ya kayaknya ya kayak merasa ini mas, kadang kecewa, kadang lihat orang-orang yang nggak mampu hukum yang kayak di nolong apalah umpamanya ya, beratnya yang kecil ditindas, yang ini dilindungi kan gitu aja. Kasihan yang lemah tambah lemah ya kan. Gitu. Baik, terima kasih Bude. Jadi sekian dari saya kembalikan kepada Nazia. Terima kasih Ahsan dan terima kasih juga untuk narasumber atas pandangannya yang jujur dan juga menyentuh. Apa yang disampaikan tadi merupakan gambaran kenyataan bahwa hukum kita belum sepenuhnya menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 dengan jelas menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Namun kenyataannya, kesetaraan itu belum sepenuhnya terasa. Keadilan bukan hanya tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi tentang keberanian menegakkan kebenaran tanpa memandang siapa yang melakukan. Saya, Nazia Julisna ini, pamit undur diri. Selamat malam, dan semoga keadilan tak hanya jadi berita, tapi menjadi sebuah kenyataan. Masa sih? Ya bener aja. Masa ada orang yang korupsi, dia korupsi tuh sampai triliunan gitu, tapi hukumannya nggak beda jauh sama nenek-nenek yang curi batang kayu? Ya bener aja. Katanya negara hukum, tapi kok bisa hukumnya kalah sama kekuasaan? Nah, itu dia masalahnya, Yes. Jadi, penegakan hukum di Indonesia itu tuh sering gak sejalan sama konstitusi yang ada. Sebenarnya ini tuh nggak lepas dari sejarah UUD kita tahu. Jadi sistem hukumnya ini ikut berubah seiring perubahan konstitusinya. Maksudnya, undang-undang dasar aja kok bisa pengaruh ke penegakan hukum gitu? Bener banget, kalau kalian tahu alasannya, yuk kita bahas 4 masa perjalanan UUD 1945. Di masa awal kemerdekaan, UUD 1945 pertama kali berlaku. Negara masih muda, sistem hukumnya lemah, kekuasaan besar ada di tangan presiden. Jadi, hukum waktu itu belum berjalan stabil karena fokusnya mempertahankan kemerdekaan. Kelebihannya, pemerintah bisa cepat ambil keputusan, tapi kelemahannya, prinsip rule of law belum kuat. Saat Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, hukum pun ikut terpecah. Setiap negara bagian punya aturan sendiri. Wah, berarti penegakan hukumnya kacau dong. Nah, kelebihannya daerah punya otonomi, tapi kelemahannya nggak ada kesatuan hukum nasional. Pada masa ini, sistem parlementer berjalan, tapi kabinet sering jatuh bangun. Akibatnya, hukum sering berubah tergantung pemerintahan yang berkuasa. Benar, tapi sisi positifnya, rakyat lebih punya peran lewat parlemen. Hukum mulai berkembang lebih terbuka. Jadi meskipun kacau, demokrasi jalan ya? Iya, tapi tanpa stabilitas politik, hukum sulit ditegakkan konsisten. Tahun 1959, UUD 1945 diberlakukan lagi lewat dekret presiden. Tapi di masa Orde Lama dan Orde Baru, hukum sering jadi alat kekuasaan. Makanya muncul gerakan reformasi tahun 1998 ya? Karena hukum harus mengabdi pada rakyat, bukan penguasa. Sejak itu, UUD 1945 diamandemen 4 kali. Kelebihannya, kekuasaan dibatasi dan lembaga hukum diperkuat. Tapi tetap aja masih banyak yang salah guna hukum. Karena undang-undang bisa berubah, tapi mental penegak hukum harus dijaga. Jadi, lemahnya penegakan hukum sekarang itu nggak bisa dilepaskan dari perjalanan konstitusi kita ya? Bener, Wak. Setiap periode UUD membentuk cara kita memahami kekuasaan dan hukum. Berarti kalau hukumnya mau kuat, bukan cuma pasalnya aja kan yang diperbaiki, tapi kesadaran manusianya juga. Hukum hidup bukan di atas kertas, tapi di hati yang adil.